Kita diberi pertanyaan, Anda memilih Haikal Sulaiman atau Baitul Maqdis? Karena dua hal ini bertentangan, baik secara teologis maupun secara historis, sejarah, kenabian dan kerasulan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita dihadapkan kepada pertanyaan retorika seperti ini, Anda pilih mana? Haikal Sulaiman atau Baitul Maqdis? Ya, sebagai Muslim, kita harus menjawab dengan tegas, yang dibangun oleh Nabi Sulaiman sebagaimana hadis Nabi SAW tadi itu adalah Baitul Maqdis, yaitu nama lain dari Masjid Al-Aqsa. Perdana Menteri pertama Zionis itu mengatakan tidak ada harga, tidak ada nilai bagi Israel tanpa berdirinya Haikal. Jadi tujuan mereka itu adalah untuk membangun kembali Haikal Sulaiman yang ketiga yang dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Bagaimana kita menjelaskan masalah Baitul Maqdis ini, Haikal Sulaiman? Di keterangan dari Al-Quran, tidak pernah Al-Quran menyebut bahwa Sulaiman itu pernah membangun kuil. Jadi kata banyak pakar, banyak ahli sejarah dan arkeologi mengatakan bahwasanya ide berdirinya atau pernah didirikannya Haikal atau kuil Sulaiman itu sebenarnya diambil dari ide orang-orang pagan yang kemudian menyelusup di dalam Taurat yang sudah dipalsukan itu, seolah-olah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu adalah kuil, padahal yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu adalah memperbaharui atau merenovasi bangunan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Seandainya Haikal Sulaiman itu kita menerima, ya, klaim mereka itu dulu bangunannya ada di lokasi Masjidil Aqsa sekarang, itu kan debatable ya, karena penelitian arkeologi sampai sekarang, sejak digali terowongan di bawah Masjidil Aqsa itu dari tahun 60 sampai sekarang nggak ditemukan. Setelah digali secara arkeologis itu nggak ada sampai sekarang. Mereka nggak punya bukti sejarah. Sebenarnya kalau memang pernah ada bangunan itu dihancurkan, pasti ada sisa-sisa, tumpukan-tumpukan batu, lempengan-lempengan itu yang masih ada. Seandainya pun kalau kita menerima versi riwayat mereka bahwa Haikal Sulaiman itu pernah berdiri di area Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa sekarang itu harus dirobohkan, harus dihancurkan. Kenapa? Karena berdiri di atas reruntuhan Haikal Sulaiman yang pertama itu, ya, maka kita bisa mengatakan mereka tidak punya hak lagi terhadap Baitul Maqdis itu. Kenapa? Karena mereka sudah tidak beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka berhak memiliki itu kalau mengikuti risalah nabi-nabi yang Allah utus setelah Nabi Musa. Makanya sekarang dan Yahudi itu baru akan suci, bisa disucikan mereka menurut keyakinan itu kalau sudah muncul sapi merah. Sapi merah ini yang sekarang diternak ya oleh Yahudi itu dibawa dari Texas. Ini sudah disiapkan untuk dikorbankan menjadi ritual penyucian bagi bangsa Yahudi. Sapi-sapi merah itu akan disembelih di pelataran Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena mereka terikat perjanjian dengan Tuhan, ya. Ketika janji itu dipenuhi, mereka berhak atas pemberian Allah di Baitul Maqdis. Tapi kalau tidak dipenuhi, ya tidak berhak. Makanya akan terus ada, ya, peperangan, konflik lama. Konflik itu bersifat akidah atau teologis. Bagi umat Islam itu bukan lagi hak miliknya Yahudi, itu sudah Allah alihkan kepada umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Wahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wahaba li Ibrahim Ismail wa Ishaq wa Yaqub innahu lasami'ud du'a. Alhamdulillahi nasiril mujahidin wa qami'it tughyan wal mustabiddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah imamil mujahidin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa imamina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus para nabi dan rasul, terutama yang telah mengutus Nabi Allah Ibrahim alaihi salam membawa risalah tauhid ini, lalu disebarkan
tauhid ini ke seluruh penjuru dunia di tangan para nabi dan rasul, anak cucu keturunan beliau. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 124, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini, hari ini kita masih menyembah Allah satu-satunya Tuhan alam semesta, Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, seluruh anak cucu keturunannya yang saleh, termasuk Nabi Musa, lalu kemudian Zakaria, Yahya, dan Isa alaihissalam. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mensabdakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai nomor 693 dan Ibnu Majah nomor 1408 serta riwayat Imam Ahmad nomor 6644, Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Beliau bersabda, "Lamma faragha Sulaiman bin Dawud min bina'i Baitul Maqdis sa'alallaha thalathan." Hadisnya cukup panjang, tapi saya singkat saja, bahwa Nabi SAW bersabda, ketika Raja atau Nabi Sulaiman, putra Nabiullah Daud alaihi wassalam, selesai merenovasi bangunan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini dalam bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, yaitu menggunakan istilah Bait Hamikdash. Kemudian Qubbatus Sokhrah yang ada di dalam komplek Baitul Maqdis itu mereka sebut sebagai Haqqadashim, ya, itu Qudsul Aqdas, di mana di situ adalah Qubbah As-Sokhrah, tempat berpijaknya Nabi Muhammad SAW ke Sidratil Muntaha. Selesai Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud, membangun bangunan rumah Allah yang suci, yang disucikan. Beliau memohon kepada Allah 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman memohon kepada Allah agar setiap hukum, dekret yang diputuskan oleh beliau itu selalu sesuai atau bersesuaian dengan hukum Allah. Ya, terutama hukum Allah yang ada di dalam Taurat. Karena di masa Sulaiman itu hidup, Taurat belum diselewengkan, belum mengalami tahrif dan interpolasi. Kapan Taurat itu mengalami tahrif atau interpolasi, perusakan dan penyelewengan? Itu 800 tahun setelah meninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, pasca runtuhnya kerajaan Nabi Sulaiman, maka mulailah hilang lembaran-lembaran Taurat itu, dimusnahkan dan dihancurkan oleh Kaisar atau Raja Nebukadnezar dari Babilonia pada tahun 586 Masehi. Maka yang kedua yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihissalam adalah meminta kepada Allah agar dia diberikan kerajaan yang besar, kerajaan yang unggul, hebat, yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sepeninggal Raja Sulaiman ini. Lalu yang ketiga, Sulaiman putra Daud alaihi wassalam memohon kepada Allah, "Ya Allah, tidak ada seorang pun yang datang ke masjid ini." Jadi Nabi Sulaiman itu tidak pernah bilang tidak ada seorang pun yang datang ke kuil ini, tapi dalam redaksi hadis itu mengatakan la ya'tiya hadzal masjida ahad. Artinya Baitul Maqdis yang dalam tradisi Yahudi itu disebut Bait Hamikdash, yang mereka sebut selewengkan dengan istilah kuil Sulaiman atau Solomon Temple, itu tidak pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman sebagai kuil, tetapi sebagai masjid. Maka dia bermohon kepada Allah, "Ya Allah, tidak ada seorang pun yang datang ke masjid ini, hadal masjid."
tidak dia inginkan, tidak ada yang menjadi keinginan dia kecuali untuk sholat di dalamnya, kecuali orang tersebut telah engkau bersihkan dari segala macam dosa seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Maka apa kata Nabi SAW? Ammathnatani faqad u'tiyahuma. Dua permohonan yang pertama sudah diberikan. Allah kabulkan kepada Raja Sulaiman itu. Ya, apa Raja Sulaiman minta? Dua. Satu, keputusannya sesuai dengan hukum Allah dalam Taurat. Yang kedua, kerajaan yang Allah berikan kepada dia itu tidak ada lagi setelah itu sepeninggal Nabi Sulaiman sampai hari kiamat. Tetapi yang ketiga, wa arju an yakuna qad u'tiyas salisah. Aku mengharapkan doa yang ketiga yang disampaikan oleh Raja Sulaiman putra Daud ini Allah berikan kepada saya. Jadi untuk siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Saudara yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah tentang bernada pertanyaan. Ini kuil Sulaiman atau Baitul Maqdis. Pertanyaan ini, mohon maaf, jangan disamakan dengan pertanyaan tes wawasan kebangsaan. Anda mau pilih Islam atau Pancasila? Ya, kalau itu tidak bisa dipertentangkan. Tapi kalau kita diberi pertanyaan, Anda memilih Haikal Sulaiman atau Baitul Maqdis, nah ini baru bisa kita jawab salah satunya. Ya, karena dua hal ini bertentangan. Baik secara teologis maupun secara historis, sejarah, kenabian dan kerasulan dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau kita dihadapkan kepada pertanyaan retorika seperti ini, ya, Anda pilih mana? Haikal Sulaiman atau Baitul Maqdis? Ya, sebagai Muslim, kita harus menjawab dengan tegas bahwa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman sebagaimana hadis Nabi SAW tadi itu adalah Baitul Maqdis, yaitu nama lain dari Masjid Al-Aqsa. Ya, kenapa demikian? Karena secara historis, ya, kalau kita bicara tentang keberadaan bangsa Yahudi di Palestina atau di wilayah sekitar Baitul Maqdis, itu mereka sudah terputus hubungannya dari Baitul Maqdis ini lebih dari 1.800 tahun. Mulai kapan? Sejak tahun 135 Masehi sampai abad modern, yaitu 1948 ketika ya gembong-gembong Zionis internasional itu mendeklarasikan berdirinya negara Israel tahun 1948. Ya. Jadi kalau dihitung 135 ke angka 1948, maka kita akan mendapatkan angka kurang lebih 1.800 tahun. Ya. Yahudi itu tidak ada hubungannya lagi, tidak ada kaitannya lagi dengan Baitul Maqdis ketika mereka terusir dari bumi Palestina. Ya. Kenapa? Karena pada tahun 70 Masehi, Kaisar Titus dari Roma menghancurkan, ini menurut riwayat mereka sendiri, itu menghancurkan, membumi hanguskan Yerusalem, kota kuno Al-Quds, ya, dan area Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu diratakan oleh Kaisar Titus dari Roma, ya, tahun 70 Masehi. Ya, itu sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas penyimpangan Yahudi yang menolak, ya, apa? Menolak risalahnya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu kan kalau diurutkan lahirnya tahun 1 Masehi, beliau kemudian diangkat ke langit, atau menurut versi Kristen itu mati di tiang salib, itu kan kurang lebih tahun 31 atau 35 Masehi. Nah, tahun 70 Masehi, ya, Yahudi ini yang berkomplot dengan Kaisar Herodotus itu, ya, yang ingin membunuh, ya,
Nabi Isa alaihissalam dan menyalibkan Nabi Isa itu karena tuduhan makar, tuduhan ya anti Yahudi ya. Yahudi tidak menerima atau menolak risalah Nabi Isa alaihissalam untuk meluruskan, mengembalikan mereka ke dalam fitrah Islam yang sesungguhnya, yang sejatinya. Ya, karena risalah Nabi Isa itu punya dua fungsi. Apa fungsi risalah Nabi Isa? Ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat, ya, bahwasanya Allah Ta'ala mengutus Nabi Isa ini untuk apa? Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu untuk meluruskan perilaku-perilaku Yahudi yang tidak sesuai dengan Taurat. Mengembalikan mereka kepada ajaran Taurat yang asli. Ya, dengan mengikuti risalahnya Nabi Isa, berarti mereka mengikuti kembali ajaran aslinya Nabi Musa. Ya. Dan yang kedua, risalah Nabi Isa ini adalah membawa kabar gembira akan datangnya Rasul nanti di akhir zaman, ya, setelah Nabi Isa wafat, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Yahudi ini tidak mau beriman kepada Nabi Isa, ya. Dan setelah diutusnya Nabi Muhammad, dia tidak mau beriman juga kepada Nabi Muhammad yang sudah diwasiatkan oleh Nabi Isa. Kalau kalian mendapati ya Rasul akhir zaman namanya Ahmad atau Muhammad, maka kalian wajib untuk beriman kepada Muhammad SAW itu. Tapi mereka menolak kedua-duanya. Sehingga apa yang disebut dengan kuil atau Solomon Temple itu lalu kemudian dibinasakan, dihancurkan. Ya, Allah menggerakkan orang-orang yang kejam, yang ganas untuk menghancurkan situs-situs yang ada dalam tradisi agama Yahudi yang ada di Palestina. Nah, itu secara singkatnya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, kenapa kita perlu bicara masalah ini ya? Bukan berarti masalah Idul Adha, kurban, haji itu nggak penting ya. Itu sudah dibahas sama ustadz-ustadz yang lain ya. Saya ingin kita membahas ini kenapa? Karena perang yang berkepanjangan di jalur Gaza di Palestina ini, ya ini sudah 8 bulan lebih, dan sekarang Amerika Serikat, ya, yang menjadi orang tua asuhnya, ya, yang membackup kelahiran Israel itu dipaksa oleh publik dunia dan juga rakyatnya sendiri untuk menghentikan genosida Israel di jalur Gaza. Ya, menghentikan genosida itu ini harus membuka mata kita. So, apa hubungannya Gaza dengan Al-Aqsa? Lihat saja namanya. Nama operasi militer yang dilancarkan oleh Gerakan Perlawanan Islam itu adalah Tufanul Aqsa. Sebelumnya ada Saiful Quds. Sebelumnya lagi ada sandi-sandi operasi yang memang mengarah bahwa tujuan mereka ini adalah membebaskan Masjidil Aqsa. Ya. Gaza itu belum, bagi masyarakat mereka, masyarakat dan rakyat Gaza itu belum seberapa pengorbanannya buat mereka. Ya, karena yang mereka tuju, mereka impikan itu adalah bukan hanya untuk membebaskan tanah Palestina, jalur Gaza, menghentikan serangan Israel, ya, tetapi untuk menghentikan ya imperialisme dan penjajahan pendudukan Israel atas Masjidil Aqsa. Itu intinya. Ya, apalagi kalau kita bicara tahun 67, ya, serangan Israel terhadap negara-negara Arab pada perang Arab Israel tahun 67, itu kan berakhir cuma 6 hari. Tanggal 5 Juni sampai 10 Juni, ya, itu setiap tahun diperingati. Ya, maka di kota Al-Quds, ya, di sekitar Masjidil Aqsa itu, mereka berkumpul ribuan warga Zionis itu ya, dalam pawai bendera, ya, membawa ribuan bendera Israel, ya, merangsek untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagai apa? Perayaan hari kemenangan mereka dalam perang
tahun 1967 yang dimulai tanggal 5 sampai 10 Juni. Di mana dalam perang itu mereka berhasil mencaplok seluruh wilayah Palestina, jalur Gaza. Sebelum 67 jalur Gaza itu merdeka, ya, di bawah kontrol Mesir. Tepi barat dulu di bawah Yordania. Ya. Baitul Maqdis atau Yerusalem Timur itu merdeka, belum dijajah oleh Israel, baru tahun 67. Ya. Maka mereka merayakan itu besar-besaran. Kenapa? Karena tujuan berdirinya Israel itu, kata David Ben Gurion, ya, presiden pertama atau Perdana Menteri pertama Zionis itu, mengatakan tidak ada harga, tidak ada nilai bagi Israel tanpa berdirinya haikal. Jadi tujuan mereka itu adalah untuk membangun kembali haikal Sulaiman yang ketiga yang dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Loh, sejarahnya gimana? Jadi Nabi Sulaiman menurut riwayat mereka, ya, dari kitab Taurat yang dipalsukan tentu saja, karena mulai pemalsuan penulisan Taurat. Taurat ini kan begini Pak sejarahnya ya, kalau ingin saya gambarkan supaya lebih mudah difahami. Jadi Taurat itu Allah turunkan kepada Nabi Musa itu berupa apa? Tulisan. Ya, gulungan kertas. Makanya tahu lihat bagaimana cara ibadahnya orang-orang Yahudi, pemuka. Karena orang Yahudi awam itu nggak bisa dia megang Taurat sembarangan. Ya, paling yang mereka pegang itu salinannya, yang udah jadi buku. Buku begini jilid. Tapi yang asli itu gulungan kertas Taurat 5 kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, yang saya katakan tadi itu hancur dimusnahkan pada tahun 586 sebelum Masehi. Ya, ketika Kaisar Babilonia Nebukadnezar itu menyerang Yerusalem, menghancurkan haikal Herodotus. Ya, haikal yang pertama itu dihancurkan, yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, dihancurkan tahun 586 sebelum Masehi, ya. Kemudian gulungan Taurat itu yang ada di dalam peti, yang di dalam Al-Qur'an istilahnya tabut fihi sakinah, itu ada dalam surah Al-Baqarah. Ya. Itu dihancurkan. Jadi sudah tidak tersisa lagi. Jadi yang bisa mengakses kitab asli Taurat itu, gulungan-gulungan itu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, itu hanya pemuka atau imam-imam besar Yahudi. Nah, gulungan Taurat yang asli sudah musnah. Kenapa? Karena dia diturunkan dengan apa? Tulisan. Ya. Sementara orang-orang pemuka-pemuka Yahudi ini tidak ada yang hafal. Mereka tidak punya tradisi menghafal itu. Dan mereka baca, lihat itu gulungan itu hanya setahun sekali. Ya, karena sakralnya, dianggap sakral. Karena itu adalah representasi Tuhan. Jadi Tuhan itu bersemayam di situ, di dalam tabut itu. Ya. Kalau tabutnya hilang, hancur, nah itu mereka, apalagi kuil haikal Sulaimannya itu hancur, maka sepanjang sejarah Yahudi, sejak hancurnya haikal Sulaiman yang pertama menurut versi mereka, sampai sekarang, ketika belum berdiri haikal Sulaiman atau Bait Hamikdash, ya, belum dibangun kembali, maka ibadah mereka itu nilainya berkurang dan ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak punya rumah. Ya. Tuhan itu tidak bertempat tinggal lagi. Nah itu mereka sesali. Makanya kalau mereka datang ke pelataran di bawah tembok ratapan itu, yang disebut dulu itu adalah tembok buruk, ya, itu mereka selalu melakukan praktek ibadah di situ dengan cara apa? Dengan cara mematuk-matukkan keningnya ya ke dinding buruk itu, yang kata mereka yakini itu adalah bagian dari tembok sebelah barat kuil Sulaiman. Nah, faktanya ya, keberadaan Bani Israel di Palestina sepanjang sejarah itu tidak pernah lebih dari 400 tahun. Itu pun selama 400 tahun yang betul-betul dikuasai, mereka memiliki kerajaan itu maksimal 80 tahun. Jadi 80 tahun mereka kalah. Setelah menang, 80 tahun kalah. Lalu berdiri lagi hanya 80 tahun. Makanya sekarang ada ada yang dinamakan dengan kutukan 80 tahun.
Jadi ada perputaran sejarah, ya. Ini yang ditakutkan oleh Zionis Israel itu, bahwa kekuasaan, ya, raja-raja besar di kalangan Bani Israel itu tidak bisa lebih dari 80 tahun seperti ditulis dalam kitab Taurat. Termasuk Raja Daud itu hanya berkuasa 80 tahun. Sulaiman juga berkuasa 80 tahun. Ya. Nah, diyakini oleh kelompok Zionis ini sekarang, yang mereka khawatirkan umur negara Israel juga paling jauh hanya 80 tahun. Ya. Dan sekarang mereka sudah berapa tahun? 76. Ya, dari 48 sampai 2024 ini. Berarti ini sangat menakutkan. Artinya ada 4 tahun lagi. Ya, ada yang disebut dengan siklus kekuasaan Bani Israel itu tersisa tinggal 4 tahun lagi. Dan ini diawali dengan serangan Badai Al-Aqsa, menunjukkan bahwa kekuatan militer, intelijen, ya, mereka sudah kebobolan dan rapuh. Nah, inilah yang disebut dengan siklus 80 tahunan itu. Nah, keberadaan Bani Israel itu dalam sejarah paling lama itu 400 tahun. Siapa? Silih berganti bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan besar di dunia ini berkuasa di sana. Ya, ada Fir'aun Mesir, itu menduduki Palestina beberapa kali. Ya. Bangsa Babilonia, 70 tahun. Persia berkuasa di Yerusalem, Palestina itu kurang lebih 200 tahun. Kemudian bangsa Yunani, ya, selama 250 tahun. Romawi menduduki Palestina 600 tahun. Kemudian selama kurun waktu yang panjang itu, ya, ratusan ribuan tahun itu, bangsa Arab Palestina, Kan'an itu tetap tinggal di sana. Jadi yang keluar itu, terusir itu Yahudi aja. Gitu. Kemudian datang Islam, maka mulai era Islam, bangsa Palestina itu lalu kemudian berubah, ya, masuk menjadi Muslim, mayoritas itu pada tahun 626 Masehi, ya, sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab berkuasa menaklukkan Yerusalem, dan mereka berada di jalan Islam itu sampai tahun 1948. Jadi wilayah Palestina itu berada di bawah kekuasaan Islam kurang lebih 1300 tahun. Ya, jadi jumlahnya itu lebih lama dari eksistensi bangsa Yahudi pernah tinggal di wilayah Palestina. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagaimana kita menjelaskan, ya, masalah Baitul Maqdis ini, ya, Haikal Sulaiman ini. Jadi keterangan dari Al-Qur'an, tidak pernah Al-Qur'an menyebut bahwa misalnya Sulaiman itu pernah membangun kuil, ya. Jadi kata banyak pakar, banyak ahli sejarah dan arkeologi mengatakan bahwasanya ide berdirinya atau pernah didirikannya Haikal atau kuil Sulaiman itu sebenarnya diambil dari ide orang-orang pagan, ya, yang kemudian menyelusup di dalam Taurat yang sudah dipalsukan itu, seolah-olah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu adalah kuil, padahal yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu adalah memperbaharui atau merenovasi bangunan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Jadi ada pengaruh infiltrasi akidah paganisme dalam Taurat itu. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang berikutnya, ya, kalau kita buka dalam Al-Qur'an, yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu ketika menceritakan tentang keunggulan teknologi kerajaan Sulaiman itu, ya, kita baca dalam surat An-Naml misalnya, ya. Itu yang dibangun oleh Sulaiman itu apa? Istana, kan? Istana yang megah. Ya, ketika memanggil Ratu Saba, ya, Ratu Saba itu dipanggil mau ditaklukkan, udah kirim surat, ya, supaya menyerah. Ratu Balkis ini akhirnya datang. Sebelumnya mau berkompromi dulu, kirim hadiah, ditolak oleh Nabi Sulaiman, ya. Ditolak oleh Nabi Sulaiman, ya.
fama atani Allahu khairum mimma atakum. Ya. Dia mengatakan apa yang Allah berikan karunia kepada saya itu jauh lebih besar, lebih banyak daripada hadiah yang yang kalian kirimkan buat saya. Jadi mau disogok nggak mempan. Lalu kemudian datanglah Ratu Balkis itu, Ratu Saba itu, menghadap Raja Sulaiman ini. Tujuannya apa? Untuk mendakwahi mereka. Ya, maka apa kata Sulaiman? Tilalahadkhulis sarh. Nah, jadi yang dibangun itu adalah istana. Masuklah kamu wahai Ratu Saba ke dalam istana itu megah. Ya, sampai disebutkan situ kan, ya masuk ke dalam istana itu dia angkat roknya itu ya pakaian ratunya itu supaya tidak basah, ya, karena ada ya bentuk lantainya itu terbuat dari bahan transparan, ya, marmer, tapi bisa kelihatan benda-benda atau sungai atau lautan yang ada di bawah kerajaan Raja Sulaiman itu. Nah, itu yang digambarkan oleh Al-Quran. Jadi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu adalah istana yang megah. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam surat Saba itu, yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu apa? Dia perintahkan jin-jin itu, ya'maluna lahu ma yasha' mimmahari bawa tamasi lawajifanin kal jawab wa qudur rasyad. Jadi Sulaiman itu membangun bangunan-bangunan mihrab yang besar. Gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit. Ya. Itu yang dibangun oleh Sulaiman. Bukan kuil. Ada juga dibangun apa? Bentuk patung-patung. Artinya patung-patung di sini bukan untuk disembah, ya, tapi untuk hiasan. Ya. Nah, tidak dijelaskan secara rinci patung itu apakah patung melambangkan manusia atau makhluk hidup atau bagaimana, tidak. Tapi yang dijelaskan Al-Quran hanya bentuk secara umum. Ya. Nah, itu yang dibangun oleh Sulaiman, bukan kuil. Ya. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman ini seorang Muslim. Dia keturunan dari Nabi Daud, ya, keturunan dari Ishak. Ya, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia adalah Nabi Bani Israel yang meneruskan risalah Nabi-Nabi sebelumnya yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa nahnu lahu muslimun. Kami ini semua adalah hamba-hamba yang muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya ingin menyatakan begini. Ada mereka mengatakan bahwa itu adalah janji dari Tuhan, ya. Janji dari Allah, mereka itu berhak atas tanah Palestina. Ya. Ada beberapa ayat di dalam Taurat itu yang menjadi klaim mereka, ya, bahwasanya mereka itu berhak untuk menempati dan mengambil alih wilayah tanah suci Palestina. Ya, itu banyak disebutkan dalam kitab-kitab atau dalam kitab Taurat mereka ini. Nah, itu sendiri sudah dibantah dan disangkal. Ya. Karena di dalam Taurat sendiri itu disebutkan bahwa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu bersyarat, ya, tidak diberikan begitu saja. Ya, ketika misalnya di sini sebutkan dalam kitab Perjanjian, ya, di chapter 15 ayat 18, kemudian 17 ayat 8, 26 ayat 3 dan 28 ayat 13 itu kan di situ disebutkan apa? Bahwasanya apa? Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Itu contoh saja, ya. Pada hari itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir, yaitu sungai Nil, sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh gerakan Zionisme, ya, untuk menguasai daerah-daerah negara-negara yang ada di antara sungai Nil sampai sungai Efrat yang ada di Irak. Jadi dari Mesir ke Irak, coba lihat, itu kan wilayah yang sangat besar itu, ya. Konon disitulah umat Yahudi
berabad-abad, berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, termasuk masuk dalam peta itu dari Sungai Nil ke Sungai Efrat itu di Irak, itu termasuk Madinah. Karena Madinah dan sekitarnya itu dulu pernah menjadi koloni Yahudi. Kenapa? Pertanyaannya ya, kenapa ada orang Yahudi di Madinah? Kok banyak jumlah mereka? Ada 3 suku besar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Ya, itu karena sejak tadi yang saya bilang, tahun 135 Masehi itu, mereka terusir keluar dari negeri Syam, Palestina. Mereka mencari tempat baru yang dikabarkan di dalam Taurat dan penjelasan rabi-rabinya dalam Talmud, tempat baru di mana Nabi akhir zaman atau penyelamat, juru selamatnya Yahudi itu akan dilahirkan. Ciri-cirinya bagaimana? Yaitu ada lembah tanah yang subur, hijau di tengah-tengah gurun pasir. Nah, sebagian Yahudi akhirnya kemudian mencari tempat itu sampai ke Jazirah Arabia, ke negeri Arab. Maka mereka tandai, oh ini tempatnya seperti ini. Mereka akhirnya bertinggal di situ selama ratusan tahun. Cuma apa? Nunggu. Jadi mereka itu riset itu. Jadi sudah riset ratusan tahun ya. Sehingga sampai ke Madinah itu. Ya. Sehingga ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, itu bukan semata-mata, ya betul itu perintah Allah. Tapi di situ kan ada nilai strategis ya. Untuk apa? Mendakwahi Bani Israel yang pindah eksodus dari negeri Palestina tahun itu, 100 abad pertama dan kedua Masehi, ya, mendakwahi mereka agar masuk Islam, ya, agar mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan faktanya mereka menolak. Nah itu. Maka turunlah ayat dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 4-5, 4-8, itu yang menggambarkan bagaimana akhir kehancuran dan kebinasaan Bani Israel. Kenapa? Karena mereka mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 2 bentuk penghancuran Bani Israel ini. Ya, satu dengan, kalau dalam tafsir-tafsir klasik ya, tafsir-tafsir bil maksur, tafsir-tafsir klasik yang ditulis oleh ulama-ulama Muslim, itu 2 kehancuran Bani Israel itu yaitu dengan hancurnya Haikal Sulaiman yang pertama dan kedua. Ya, Haikal Sulaiman pertama tahun 586 sebelum Masehi dan hancurnya Haikal Sulaiman yang ketiga pada tahun 70 Masehi. Itu rata-rata ulama tafsir salaf itu mengatakan demikian dalam tafsirnya. Tapi ulama tafsir di era modern ya, dengan menelusuri sejarah ya, pengabaian, sejarah penolakan dan pembangkangan Yahudi terhadap risalah Nabi Muhammad SAW, mereka mendapati bahwa ayat 4-8 surat Al-Isra ini itu ditujukan untuk Yahudi pasca diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, karena mereka mengingkari dakwah Islam di Madinah, akhirnya mereka terusir, mereka dievakuasi, dikeluarkan dari Jazirah Arab ya setelah perang Parit, perang Khandak. Jadi setelah perang Parit, perang Khandak itu mereka apa? Diusir oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena Bani Quraizah ini berkomplot ya, berkolaborasi dengan kaum munafikin, dengan kaum musyrikin Mekah untuk menghancurkan negara Madinah. Ya. Maka disitulah Allah mengatakan, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Nah, setelah ya keluar Yahudi, jadi dulu keluar dari bumi Palestina, ya, datang ke Jazirah Arab, tinggal di sekitar Madinah ratusan tahun. Lalu setelah Nabi datang mendakwahi mereka, menolak, mereka terusir, dihukum oleh Allah. Akhirnya berdiaspora ke negara-negara lain. Ya, itu Yahudi itu sudah pinter bahasa Arab. Jadi dia udah penampilan udah seperti orang Arab. Ya, jadi Yahudi itu yang ada di Jazirah Arabia itu bisa kita katakan dia juga sebagai kadrun juga. Pakaiannya pakaian Arab, ya, hidungnya udah kayak orang Arab, jenggotnya kayak orang Arab gitu. Ya, kemudian bahasanya, nama mereka saja itu sudah banyak pakai istilah-istilah Arab. Ya. Nah, akhirnya kemudian mereka terusir. Nah,
So itu setelah terusir ini, kemudian kata Allah, kami berikan kalian kembali kejayaan. Ya, tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim. Ya, diberikan kekuatan lagi oleh Allah. Setelah mereka berdiaspora, mereka terpecah belah, mereka istilahnya kalau dalam pergaulan bangsa-bangsa dunia itu terkucilkan Yahudi itu. Ya, nggak punya kekuatan lagi. Tapi kemudian kok bisa di akhir abad 19 ini kok mereka bangkit. Ya. Mereka bangkit itu dengan adanya gerakan Zionisme internasional. Nah, bangkitnya dari mana? Allah menyebutkan persis dalam ayat itu, kami berikan kalian itu harta yang banyak. Amdadnakum bi amwal. Kemudian wabanin, anak-anak keturunan. Ya, keturunan Yahudi ini dulu kan sedikit ya. Jumlah mereka itu dalam sejarah nggak pernah lebih dari 1 juta. Tapi di akhir abad 19 itu naik berkali-kali lipat. Ya. Termasuk karena percampuran silang ya dengan suku-suku Khazar yang ada di Eropa Timur. Rusia, Polandia, ya, kemudian Hongaria, Austria, itu suku Khazarnya. Itu yang melahirkan kelompok Yahudi Ashkenazi yang sekarang mendominasi negara Zionis Israel itu. Nah, belum lagi Yahudi yang ada di Amerika, belum ada lagi yang Yahudi yang ada di Eropa Barat, Yahudi yang ada di Afrika Utara, ya, yang di negara-negara Arab juga ada. Nah itu kemudian mereka bergabung menjadi satu. Persis seperti digambarkan dalam surat Al-Isra 104. Ya, wa qulna, surat Al-Isra 104 itu mengatakan apa? Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza ja'a wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Kami perintahkan setelah meninggalnya Nabi Musa alaihissalam, uskunul arda. Di akhir zaman kamu tinggallah di negeri itu. Negeri mana? Oh, bumi ini kan luas ya. Tentu yang ditunjuk dalam ayat itu bumi itu adalah bumi Baitul Maqdis, Palestina. Jadi ada muncul ide mereka menyatukan seluruh diaspora Yahudi di seluruh dunia ini untuk kembali ke negeri asalnya. Sebenarnya negeri itu bukan negeri mereka. Itu Ibrahim saja ketika pertama datang ke Baitul Maqdis itu kan sebagai pendatang. Karena wilayah Palestina itu sudah diduduki, sudah dihuni oleh orang-orang Arab. Ya, orang-orang bangsa Arab Kan'an sejak tahun 10.000 sebelum Masehi. Itu sudah ada penghuninya Palestina itu. Makanya ketika Nabi Musa minta kepada Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis, mereka menolak. Kenapa? Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Ya, coba lihat ayat 21 sampai 24 surat Al-Maidah itu. Ya, Nabi Musa perintahkan, masuklah kamu ke situ. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Nah, ayat ini ayat 21 itu kan jadi sandaran dalil ya, sebenarnya bukan dalil, itu pseudo dalil namanya. Ya, syubhat dalil bagi orang Yahudi ya dan para pendukungnya ya Yahudi pesek bilang, itu kan ada dalam ayat Al-Qur'an tuh buktinya bahwa Baitul Maqdis, bumi Palestina itu sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi bukan haknya bangsa Palestina lagi, bukan haknya umat Islam, itu haknya bangsa Yahudi. Itu buktinya apa? Al-Maidah 21. Apa jawabannya? Para ulama kita, ahli tafsir, sejak zaman dulu, ulama salaf sampai sekarang mengatakan bahwa perintah udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum itu adalah sudah terjadi. Jadi perintah, masuklah kamu ke negeri yang telah Allah tetapkan buat kamu. Artinya Allah tetapkan apa? Tetapkan kamu akan masuk. Sudah terjadi, sudah. Di zaman Nabi Musa memang belum masuk Yahudi itu ke Baitul Maqdis, Bani Israel. Setelah wafatnya Nabi Musa, itu kemudian terjadi ya, masuknya Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun, penerusnya Nabi Musa alaihissalam, masuk ke Baitul Maqdis. Maka janji Allah itu sudah terjadi dan sudah berakhir. Paham sampai sini? Ya. Sudah terjadi di masa Nabi Yusha bin Nun, bahkan berlangsung agak lama itu sampai masa Nabi Sulaiman. Itu kan masih benar tuh.
Bani Israel masih lurus. Ya, dibimbing oleh Nabi Musa, setelah itu berapa nabi sebelumnya, Samuel termasuk, ya, kemudian masa Tolut masuk, lalu lahirlah Daud. Daud melahirkan Sulaiman, itu masih benar, masih lurus. Nah, gulungan Taurat itu kan baru hilang setelah kerajaan Sulaiman ini hilang, habis, ya, punah. Ya, Allah wafatkan Nabi Sulaiman. Nah, baru setelah itu diserang oleh Nebukadnezar sehingga Taurat itu hancur. Ya, maka ditulis ulang berdasarkan hafalan. Mereka nggak punya tradisi hafalan kok nulis ulang itu ya. Ya, katanya itu ditulis oleh Ezra. Ezra itu disebut dalam Al-Quran. Waqala Uzairun ibnullah. Ya, orang Yahudi mengatakan waqalatil Yahud Uzairun ibnullah. Ada pengkultusan terhadap Ezra. Ezra itu penulis Taurat ya setelah pemusnahan Nebukadnezar ya pada tahun 586 sebelum Masehi. Ya, itu sampai orang Yahudi itu mengkultuskan dan menyembah Ezra. Dikatakan dia sebagai utusan Tuhan. Wah, ini yang mengembalikan Taurat ini. Karena dia berhasil menulis ulang Taurat. Ya, padahal sebelumnya nggak ada orang-orang yang hafal itu. Tiba-tiba dia bisa itu. Nah, berarti kan? Nah, dan semua para pakar ahli sejarah, ya, ahli arkeologi, kitab Taurat itu mengatakan apa? Bahwasanya Taurat itu tidak bisa lagi dilacak kebenarannya. Satu-satunya cara melacak kebenaran Taurat itu sekarang harus disandingkan dengan keterangan Al-Quran. Kenapa? Karena Taurat yang asli sudah tidak ada. Gitu ya. Itu sudah bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin tahu Taurat yang benar, itu hanya Al-Quran yang mengabarkannya. Ya. Yang kedua, ya, Yahudi mengatakan apa? Kami akan membangun kembali Haikal Sulaiman ketiga yang hancur itu. Loh, udah nggak bisa. Itu udah bukan haknya kalian. Sudah selesai. Kenapa? Karena mereka terikat dengan perjanjian dengan Tuhan. Ya. Perjanjian dengan Tuhan itu apa? Mereka diberikan ya kekuasaan di atas tanah Baitul Maqdis itu selama syarat dan ketentuannya berlaku. Itu disebut dalam kitab Imamat ya, chapter 22 ayat 20. Apa disebutkan? Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Jadi syaratnya apa? Mereka bisa berkuasa di Baitul Maqdis, itu syaratnya adalah menyembah Allah, berperilaku lurus, ya, bertauhid, tidak menyekutukan Allah, tidak bermaksiat, dan tidak membunuhi para nabi dan rasul. Nah, semua itu sudah dilanggar. Apalagi dengan upaya mereka ya, membunuh Zakaria, Yahya, ya, lalu upaya mereka untuk menyalib Nabi Isa alaihi salam, itu sudah makin menjadi-jadi, maka sudah hilanglah, sudah dicabut ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu. Maka dalam tradisi Yahudi itu sebenarnya dalam kitab Taurat mereka itu sudah apa? Mereka dilarang mendekati kompleks Baitul Maqdis yang ada sekarang. So apa? Mereka itu najis. Ya. Yang kedua, mereka tidak lagi punya hak terhadap Masjidil Aqsa. Seandainya Haikal Sulaiman itu kita menerima ya klaim mereka itu dulu bangunannya ada di lokasi Masjidil Aqsa sekarang, nah, itu kan debatable ya. Karena penelitian arkeologi sampai sekarang sejak digali terowongan di bawah Masjidil Aqsa itu dari tahun 60 sampai sekarang nggak ditemukan bukti-bukti arkeologis lempengan-lempengan batu dari abad ke-6 sebelum Masehi itu tidak ada. Ya, bukti berdirinya Haikal Sulaiman itu setelah digali secara arkeologis itu nggak ada sampai sekarang. Mereka nggak punya bukti sejarah itu. Nah, coba kalau usia ratusan tahun, ribuan tahun itu kan sebenarnya kalau memang pernah ada bangunan itu dihancurkan pasti ada sisa-sisa tumpukan-tumpukan batu, lempengan-lempengan itu yang masih ada. Ya, seperti ada Candi Borobudur, itu kan dulu Candi Borobudur itu apa? Ya, awalnya kan lahan pertanian itu. Ya, itu Candi Borobudur itu sudah ditutup oleh tanah puluhan meter ke bawah. Ya, lalu kemudian ya ada petani yang menggali kemudian
eh, kena batunya. Akhirnya apa? Digali, akhirnya loh, kok ini jadi besar itu. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu tidak terjadi pada klaim Yahudi itu, bahwa di situ ada lokasi Masjidil Aqsa. Seandainya pun ya, kalau kita menerima versi riwayat mereka bahwa Haikal Sulaiman itu pernah berdiri di area Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa sekarang itu harus dirobohkan, harus dihancurkan. Kenapa? Karena berdiri di atas reruntuhan Haikal Sulaiman yang pertama itu, ya, maka kita bisa mengatakan mereka tidak punya hak lagi terhadap Baitul Maqdis itu. Kenapa? Ya, karena mereka sudah tidak beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka berhak memiliki itu kalau mengikuti risalah nabi-nabi yang Allah utus setelah Nabi Musa. Ya, makanya sekarang dan Yahudi itu baru akan suci, bisa disucikan mereka menurut keyakinan itu kalau sudah muncul sapi merah. Ya, sapi merah ini yang sekarang diternak ya oleh Yahudi itu, dibawa dari Texas. Ini sudah disiapkan untuk dikorbankan menjadi ritual penyucian bagi bangsa Yahudi. Nah, mereka sapi-sapi merah itu akan disembelih di pelataran Masjidil Aqsa. Ya. Kenapa? Karena mereka terikat perjanjian dengan Tuhan. Ya, ketika janji itu dipenuhi, mereka berhak atas pemberian Allah di Baitul Maqdis. Tapi kalau tidak dipenuhi, ya tidak berhak lagi. Makanya akan terus ada ya peperangan, konflik selama ya konflik itu bersifat akidah atau teologis. Ya, bagi umat Islam itu bukan lagi hak miliknya Yahudi, itu sudah Allah alihkan kepada umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk bangsa Palestina. Bangsa Palestina sekarang yang menguasai ya wilayah Palestina itu kan sudah berubah semua jadi Muslim. Ya, mereka pengikutnya Rasulullah SAW, maka merekalah yang berhak untuk mengelola, untuk merawat, untuk melestarikan kesucian dan ketauhidan Masjidil Aqsa. Jadi itulah singkat ceritanya ya, supaya kita dapat memahami ini dengan baik ya. Sebab sampai sekarang ya Yahudi mengatakan ya tujuan mereka mendirikan Israel itu ya untuk itu. Ya. Kalau tidak ada haikal itu ya tidak ada nilainya negara Israel itu. Maka sampai kapanpun ya konflik kita dengan Yahudi, terutama Zionis ini, itu adalah konflik yang berkaitan dengan agama. Ya, keliru kalau orang mengatakan konflik umat Islam dengan Yahudi ini hanya soal tanah. Ya, soal tanah siapa yang paling berhak itu keliru. Ya, itu karena berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan teologi, berkaitan dengan sejarah para nabi dan rasul, berkaitan dengan syariat ibadah sholat. Ya, kita kan sholat 5 waktu ini kan itu karena peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di mana? Di Masjidil Aqsa. Ya, tidak mungkin kita umat Islam bisa memberikan konsesi ya diberikan atau diserahkan kepada gerombolan Zionis ini untuk menjadikan Masjidil Aqsa itu sebagai kuil pagan, kuil untuk ya menyimpangkan agama Islam ini dari relnya yang asli. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute, Pusat Dakwah Al-Quran, pada
26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia. Juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.